use case yang common yang bisa kita cover. Terus nanti setelah itu saya ada apa namanya mau tunjukkan dashboardnya kita seperti apa gitu. Cukup simple dashboardnya, nanti saya bisa tunjukkan. Em, sorry Mbak Madeline, kita ada waktu 1 jam ya berarti ya. Iya, 1 jam setengah sebelum Jumatan, Pak. Oke, cukup cukup banget, cukup banget. Nah, Oke, siap. em, mungkin saya bisa langsung izin share screen saya ya, sebentar. Oke, oke. Teman-teman udah bisa lihat screen-nya, sorry. Sudah, Pak Sudah, Radit, Pak. sudah. Ya, thank you, thank you. Oke, eh, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi saya coba untuk tunjukkan dulu nih Axonius as a company itu seperti apa. Terus apa namanya fokusnya di mana gitu ya. Terus dia tuh termasuk solusi apa sih gitu. Dan umurnya udah berapa lama gitu Axonius dan awards apa aja yang udah didapat, achievement apa aja yang udah didapat gitu ya di sini. Jadi kita itu pionirnya untuk cyber security asset management gitu. Kita Axonius sendiri dari 2017 gitu ya, sudah cukup lama kalau di worldwide gitu ya. Kalau di Indo memang di APAC memang kita baru 2-3 tahun mulai mulai merambah market di APAC, dan khususnya di Indonesia itu baru dari tahun lalu gitu. Dari April Mei tahun lalu kita baru start gitu. Nah, kita ini lumayan unik positioningnya gitu. Jadi nanti saya bisa jelaskan kenapa unik, apa namanya positioning kita gitu ya di antara solusi-solusi yang lain atau bahkan di antara emerging teknologi yang lain gitu. Karena kita fokus di asset visibility. Kita tahu bahwa aset visibility itu cukup krusial, cukup kritikal buat semua organisasi gitu ya. Dalam konteks apapun, dalam konteks mau inventory aset, apalagi dalam konteks security gitu. Nah, di konteks security kita cukup banyak banget use case yang bisa kita terapkan gitu. Nah, pasti banyak customer di Indonesia yang oke, kalau misalnya unik, berarti kategori apa yang apa namanya yang Axonius fokuskan, kategori solusi apa gitu. Kita ada jargon namanya CASM. CASM itu sebenarnya apa namanya istilah dari Axonius sendiri gitu. Dari Axonius sendiri kita mendeklar bahwa solusi kita itu adalah solusi CASM. CASM itu Cyber Asset Attack Surface Management gitu. Nah, istilah itu dipakai oleh Gartner untuk dijadikan subkategori di Network Security Hype Cycle gitu. Nah, kategori Network Security Hype Cycle ini adalah kategori yang biasanya dipakai Gartner untuk menunjukkan teknologi apa aja yang lagi naik, teknologi apa aja yang sedang emerge gitu ya, yang sedang going up gitu. Dan balik lagi ya, kenapa kita apa namanya by the way kita udah ada beberapa awards dari RSA, terus dari Forbes gitu ya, dan kita juga salah satu company yang growth-nya itu paling rapid, paling cepat di US gitu. Sekarang itu udah ada 600 plus employee gitu ya. Jadi dari sisi employee juga growth, dari sisi company growth, dan yang paling penting dari teknologi juga evolve terus gitu. Nah, di kategori custom sendiri itu sebenarnya apa namanya itu tadi ya yang saya jelaskan ya di awal ya. Jadi memang Gartner yang menggunakan istilah solusi custom ini dari Axonius. Kita sebagai pionirnya gitu. Kita fokusnya di cyber asset threat super management. Terus apa namanya kita fokusnya adalah untuk bisa memberikan near 100% full visibility terhadap aset gitu ya. Lewat apa? Lewat API integration gitu. Dari existing tools yang ada gitu. Nah, di sini kalau saya ada reportnya saya bisa share ke teman-teman. Jadi di report itu akan dijabarkan apa namanya CASM itu apa secara general, terus solusi-solusi apa yang mendekati dengan Axonius gitu ya, yang fungsinya mendekati dengan Axonius, terus uniqueness-nya di mana gitu ya, uniqueness-nya di mana, terus problem apa yang di solve gitu, dan ada grafik ini gitu, grafik apa namanya ada XY grafik yang parameternya adalah waktu dan expectation. Ini kalau teman-teman mungkin saya lihat juga SIP juga cukup fokus di security ya, sangat fokus di security gitu ya.
Solusi-solusi seperti EDR, seperti SASE, atau mungkin everything as a service ya, firewall as a service, security as a service, dan segala macam. Itu beberapa tahun ke belakang tuh kan sedang emerge. Nah sekarang di fase di mana mereka top level, lagi banyak yang memang sudah adopt gitu ya. Nah KSM ini masih di fase innovation trigger gitu. Jadi kita masih termasuk baru dan jangan sedih di Indonesia sendiri, saya sama Pak Fajar engage ke beberapa customer gitu. Mereka cukup relate dengan challenge-challenge yang bisa kita solve gitu. Dan uniknya apa? Uniknya tadi salah satunya adalah kita agentless. Kita integrasinya through API gitu ke semua existing teknologi gitu. Saya akan coba jelaskan konsepnya secara general, API integrasinya seperti apa, terus kenapa kok bisa agentless, kenapa kok bisa scanless dan segala macam gitu. Nah, em, mungkin itu sebagai intro ya, itu sebagai intro. Dan apa sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, tadi saya selalu bicara mengenai challenge-nya apa sih sebenarnya yang Axonius bisa solve ke banyak organisasi gitu. Nah, em, ini mungkin teman-teman bisa cek ke apa existing customer SIP gitu ya, ke banyak organisasi gitu. Kalau misalnya kita tanya gitu, how many assets yang mereka punya, atau mau sedikit spesifik, how many Windows host yang mereka punya gitu. Mereka refernya kemana? Mereka biasanya refernya ke agent based solution. Oh, saya punya apa berapa license antivirus atau berapa license desktop management atau EDR gitu ya. Mereka refernya ke situ gitu. Mereka ngelihat apa jumlah license yang mereka punya gitu. Itu baru diinterpretasikan sebagai itulah jumlah asetnya mereka gitu. Tapi sering terjadi bahwa setiap tools yang ada itu punya apa namanya jumlah, istilahnya jumlah license yang berbeda-beda gitu. Mereka punya antivirus berapa, desktop management berapa, CMDB apa namanya CMDB tools berapa, CM ada berapa. Ngebacanya itu masih ada gap gitu, dan itu sering terjadi. Belum belum eksis, gitu. Belum konsisten lah gitu. Makanya setiap kita tanya ke banyak organisasi gitu ya, jawabannya sering variatif kayak gini, depends on kita nanyanya ke siapa gitu. Nah, ini untuk sebagian sebagian organisasi di Indo, mereka ada yang ignorance. Mereka ada yang ignorance, ada yang oke kalau misalnya ada gap ya udah nggak apa-apa. Mereka masih belum aware bahwa itu adalah security risk gitu. Tapi banyak juga organisasi yang aware gitu. Jadi mereka apa namanya aha momennya di situ. Oh iya ya, benar juga. Ternyata kalau misalnya di AV itu berapa, di desktop management berapa, EDR berapa, ini masih ada missing missing things nih di apa namanya di aset kita gitu, di organisasi kita. Nah, itu yang menjadi apa fokus kita di sini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan simpel kayak yang di kanan nih. Agentnya itu apakah sudah sesuai, sudah di manapun yang kita inginkan gitu ya. Ada nggak sih unmanaged device yang connect ke organisasi kita, network kita, gitu. Terus cloud instance kita itu apakah sudah tercover? Apakah sudah ada apa namanya single point of glass gitu ya yang menunjukkan semua aset termasuk cloud gitu. Karena setahu saya cloud punya ini sendiri namanya CMP kan, cloud management platform gitu. Mereka punya sendiri. Tapi gimana caranya kita bisa tahu secara apa namanya single platform gitu loh. Kita mau cari kondisi tertentu yang aset tersebut juga termasuk cloud aset gitu. Kita nggak mau buka beberapa dashboard untuk mencari something gitu. Jangan. Jadi itu fundamental isu yang atau fundamental challenge yang mau coba kita bantu ke banyak organisasi. Nah, terus apalagi triggernya? Triggernya adalah ini dipakai dari semua vendor sebenarnya. Saya ada beberapa lihat-lihat beberapa apa namanya vendor security ya. Mereka pasti pakai ini sebagai trigger. Eh, tapi kenapa saya taruh di sini juga dari sisi Axonius, karena memang semua berawal dari apa namanya aset visibility gitu. Mau dia mau comply undang-undang PDP pun itu juga
basicnya adalah harus tahu dulu aset kita tuh apa aja gitu. Kita nggak bisa protect apapun ya, mau itu data atau data itu tersimpan di mana di aset. Nah, kita harus tahu dulu asetnya itu ada di mana, posturnya seperti apa gitu. Nah, RUU PDP ini refernya ke beberapa framework, standar framework. Salah satunya adalah CIS. Nah, salah satu pilar di CIS atau nomor satu itu inventory dan kontrol terhadap enterprise asset gitu. Nah, ini yang bisa kita relevansikan ke solusinya Axonius gitu. Jadi trigger-trigger seperti itu. Jadi mulai yang tadi di awal ya, fundamental challenge mengenai asset visibility, terus ada undang-undang yang mendukung itu ya. Terus selanjutnya balik lagi ke apa namanya, gimana kita mau move forward untuk eh, protect yang lebih advance lagi kalau fundamentalsnya pun masih shaky, masih inkonsisten informasinya gitu. Kalau kita udah punya fondasi yang bagus dalam hal ini adalah informasi mengenai aset kita yang tepat gitu ya. Dari situ kita bisa berangkat informasi yang kita dapat itu yang benar-benar kredibel, kita jadikan query, kita jadikan apa namanya policy mungkin gitu ya. Dari situ baru kita bisa berangkat untuk menentukan security policy standar di satu organisasi seperti apa gitu. Nah, ini saya bisa skip aja. Ini Pak, kalau kalau apa namanya, kalau kita lihat itu banyak banget apa namanya breach yang attack vectornya itu awalnya dari endpoint atau dari ya apa namanya lack of visibility terhadap apa yang kita punya gitu. Kamu mau mau kena ransomware, mau kena attack apapun gitu ya, itu pasti ada miss di sisi apa namanya visibility-nya terhadap aset gitu, aset posture ya khususnya gitu. Di luar banyak contohnya, di Indonesia juga saya rasa banyak contohnya. Dan itu basicnya adalah informasi yang benar-benar belum kredibel, yang udah obsolete dan udah out of date ya gitu. Itu yang menjadi trigger gitu. Jadi secara continuous kita harus tahu gitu. Sorry, ada yang raise hand, Mas. Ini ada pertanyaan. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan nih, langsung langsung unmute, langsung potong aja. Ya, terima kasih Pak Yes, Radit atas yes, waktunya Pak. ya Mas. Oke, jadi sebenarnya perkenalkan nama saya Yoga Pak. Sebelumnya Pak, saya dari tim implement ya Siap, dari sama juga. SAP. Ya, Nah, ini kan tadi kan sempat mention ya kalau Axonius ini dia CASM ya, solusi yes, CASM ini ya. Nah ini harus support API berarti ya untuk yang device mau diintegrasikan atau gimana tuh? betul Mas Atau Yoga. menggunakan API? Jadi gini, jadi kita punya punya apa namanya banyak banget adapters adapters ini yang kita Mm-mm. gunakan untuk connect ke semua teknologi yang ada. Jadi API ini kan standar untuk banyak tools ya, gitu. Jadi kita Mm-mm. connect ke semua manajemen server through API, gitu. Oke, Nanti saya bisa tunjukkan di dashboardnya. oke, Kurang siap. lebih approach-nya adalah kita tinggal apa namanya lihat gitu ya, ada Mm. phishing tools apa sih di organisasi itu. Dari situ kita tinggal connect adaptersnya, kita input beberapa informasi yang dibutuhkan, mungkin ada username, password dan segala macam. Dari situ dia langsung akan fetch semua aset informasi dari manajemen server tool tersebut. Kita nggak touch langsung ke asetnya, tapi ke manajemen Oke. persen, ya gitu. Berarti kalau misal existing customer udah ada asset management tools gitu, Pak Radit, berarti bisa ya itu Yes, diintegrasikan ya? yes. Kita ada beberapa aset manajemen tools yang sudah bisa integrasi ke kita. Even dengan manajemen tools Hmm. pun itu kita bisa enhance. Kenapa? Karena tadi logiknya adalah manajemen tools masih agent base. Jadi kalau agent base itu Hmm. kan kita harus tahu dulu punya apa. Oh, aku punya ini ya udah tak install agentnya, agentnya diinstal gitu. Jadi kalau di sisi Axonius ya kita tinggal connect ke semua manajemen server gitu tanpa agent. Jadi kita tahu gap antara satu tools dan yang lain gitu. Oke, Dengan oke, Pak Radit, ya, sorry, ini tadi aku agak telat. Berarti ini yang oh, Chasm ini dia cloud atau on-prem ya? untuk deployment method jadi pertama kita bisa on premise, kita bisa cloud juga, terus kita bisa Hmm. taruh di IaaS juga, kita treat as on premise gitu. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Radit. Yes, siap. Kalau ada pertanyaan lagi monggo silahkan dari teman-teman gitu. Nah,
Mungkin sambil aku lanjut ya. Jadi ini sebenarnya masih in general dulu untuk bisa dapat konsepnya. Jadi tadi saya udah jelasin beberapa apa namanya beberapa secara garis besar solusi kita tuh seperti apa, positioningnya, approach-nya seperti apa. Tadi thank you pertanyaan dari Mas Yoga juga, ada beberapa tambahan ya di situ. Apa metode deployment-nya seperti apa. Nah, dari Axonius melihat bahwa satu aset itu apa relate eh, ke beberapa source ya, beberapa data source gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa komplit konteks dari multiple source itu kita bisa dapatkan dengan tadi connect ke beberapa tools yang berbeda gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dalam satu aset atau dalam satu sorry bukan dalam satu tools itu kadang menyimpan informasi yang unik. Jadi mereka juga menyimpan spesifik informasi juga gitu. Jadi dari karakteristik yang kita tahu dari satu source itu sebenarnya tidak cukup gitu. Kalau misalnya saya jabarkan dari antivirus kita bisa dapat apa namanya macam-macam ya dari mungkin hostname, IP, terus agent versionnya dia, bahkan ada beberapa antivirus yang kita bisa dapat install software gitu. Mungkin dari MDM juga gitu. Vulnerability itu juga kita bisa dapat, tapi ada beberapa informasi terkait mungkin user yang kita bisa dapat dari Active Directory atau kita bisa tahu apa namanya dari sisi IP ya dari sisi firewall lah itu kita bisa ngelihat IP-nya berapa gitu. Nah, spesifik informasi ini yang sebenarnya menjadi apa unik dalam satu aset yang kita bisa kumpul jadi satu, kita bisa agregasikan jadi satu, dan kita bisa ngelihat secara full lah dalam satu aset itu dari beberapa tools yang ada gitu. Karena data apapun yang apa namanya yang kita dapatkan dari semua tools itu bisa dipakai untuk melakukan investigasi kalau misalnya amit-amit ada breach gitu. Jadi dari kacamata Axonius agregasi itu menjadi solusi satu-satunya untuk kita bisa melihat semua tools yang ada gitu. Logiknya tadi, jadi kita akan nanya ke semua manajemen server, di tempatmu ada informasi apa nih terkait terkait aset A, di tempatmu ada informasi apa gitu. Mereka akan kasih informasi yang ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Nah, Axonius dengan aggregation sama correlation engine ya, dia akan melakukan istilahnya melakukan cleansing lah, yang double kita dedup, terus kita lihat kita agregasikan juga gitu ya dari semua tools. Jadi nanti dari kita bisa ngelihat informasi secara clean-nya gitu. Nah, em, approach-nya ini ya, jadi yang saya jelaskan tadi pasti akan banyak banget tools yang ada dalam satu organisasi, apalagi yang sudah mature secara security gitu ya. Ada antivirus, mereka pasti ada AD gitu ya. Mereka udah ada virtualisasi, ada device management gitu ya, buat endpoint gitu. Endpoint ini baik baik desktop atau mobile gitu ya. Terus kalau misalnya udah ada yang migrate ke cloud, itu mereka udah pakai cloud. Terus ada vulnerability assessment, ada MFA, 2FA. Itu pasti banyak banget tools yang di handle oleh multiple team gitu. Kadang satu tim nggak ngobrol sama yang lain. Itu kadang-kadang. Jadi ini yang menjadi challenge dalam suatu organisasi, apalagi organisasi yang cukup gede gitu ya. End user computing team mereka punya virtual desktop, mereka punya MDM di situ. Cloud team mereka pegang CMP gitu ya. IT security mereka pegang AV, EDR, vulnerability assessment. Data center ya mungkin dari sisi VMware gitu mereka pegang gitu ya. Hyper-V gitu. Risk compliance ini juga apa namanya tools-tools seperti CMDB gitu mereka itu biasanya ada di risk compliance sama network gitu. Nah, toolsnya tersebar, otomatis aset informasi juga tersebar. Nah, itu menjadi puzzle kalau di kacamata Axonius. Dan kita melihat bahwa masih ada manual jobs yang dilakukan di situ. Buat apa? Buat bandingin nih. Kalau misalnya kita mau ngelihat, uh, simple aja, maksudnya user yang udah join Active Directory, join domain, tapi belum ada antivirusnya, ada nggak sih? Nah, kalau misalnya tidak ada aggregation tool seperti ini, mereka harus ekspor dari AD, mereka harus ekspor dari antivirus untuk dibandingkan sesuatu, gitu. Nah, itu
Itu salah satu simple use case yang apa namanya, yang menjadi challenge gitu. Nah, terus gimana Sonius bisa solving quote and quote puzzle yang apa namanya kita analogikan tadi ya, maksudnya dari banyak tools, banyak informasi yang tersebar, gimana caranya? Seperti yang di awal saya bilang, agregasi sama korelasi itu menjadi apa namanya metode yang Axonius pakai gitu untuk bisa mendapatkan aset visibility yang full gitu. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu mau diapain? Kalau misalnya sudah dapat semua nih, semua informasi dari multiple teknologi, dari multiple tools gitu yang ada, kita udah dapat kumpulkan jadi satu, udah bersih gitu ya. Terus apa yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan query gitu. Jadi kita bisa apa? eh, Mencari aset dengan kondisi yang kita mau gitu. Ini contohnya seperti ini. By the way, query-nya ini udah tinggal apa namanya, tinggal klik-klik aja ya. Kita nggak perlu put script query tertentu di dalam sini gitu. Udah predefined semua lah gitu. Nah, kita mau cari kondisi semua aset yang 7 hari ke belakang aktif gitu. Terus mereka tidak ada CrowdStrike-nya kalau yang lihat kedua ya, line kedua. Mereka tidak ada CrowdStrike-nya, tapi service name CS file account service yang belong to CrowdStrike itu ada gitu. Nah, dari 3 line di atas ini aja kita udah tahu nih ada agent yang broken, yang aset aktif 7 hari ke belakang gitu. Terus kita bisa tambahkan kondisi lagi, agent yang apa, aset yang agentnya broken, yang online 7 hari ke belakang, yang memiliki vulnerable software itu di atas high dan critical, dan mereka tidak ada apa namanya tenable-nya di situ gitu. Nah, terus kita mau spesifikin lagi, kita exclude endpoint, kita hanya pengen tahu AWS sama on-premise instance saja, AWS dan VMware gitu. Nah, ini sebenarnya kalau Mas Fajar buat query kayak gini bisa paling 3 menit jadi gitu. Kalau bisa dibayangin kalau misalnya tidak ada platform seperti ini, kita harus mencari aset dengan kondisi seperti ini, caranya gimana gitu. Nah, Axonius in seconds, once sudah di gini, tinggal lihat resultnya, itu udah dapat nih. Oh, aset-aset dengan kondisi kondisi yang kita inginkan tuh ini nih, A, B, C, D, semua kelihatan di sini gitu, tanpa ada manual effort gitu. Terdengar simpel tapi em, susah untuk ininya ya, untuk mewujudkannya gitulah istilahnya, kalau misalnya organisasi yang memang sudah punya banyak banget tools dan benar-benar tangled gitu ya untuk aset informasinya gitu. Nah, ini yang menjadi fokus kita, dan nggak perlu sedih karena query ini kita bisa 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 customize tergantung dengan apa kreativitas dari teman-teman semua, kreativitas dari si usernya itu, mau mau nyari yang 30 hari ke belakang, yang aktif directory-nya mungkin apa namanya punya bad configuration, sebagai contoh user-user yang passwordnya nggak pernah expired, yang apa tidak pernah diganti, bahkan disable, itu kita bisa cari di sini gitu. Dan kondisi ini kita bisa save dan kita bisa jadikan dashboard gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Mungkin dari teman-teman sales atau dari teman-teman pre-sales gitu atau post-sales. Kalau misalnya ada yang relate gitu ya dengan hal seperti ini. Sebenarnya ini bisa touch ke semua ke semua apa namanya tim di dalam suatu organisasi, seperti yang saya bilang tadi di atas ya. Ke tim ops, security, infra, ini kena banget buat mereka gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjut? Masih Mas, ini dari Rama. Ya, ya, Mas Rama. Saya sama kayak Mas Yoga tadi, Ya, teman-teman. Jadi ini kalau dari sini belum terlalu kebayang dari apa yang dijelasin tadi. Ini apakah ada sesi demonya nanti atau cuma produk update aja? ada. Jadi Jadi sepertinya. setelah ini aku akan tunjukin ininya ya, apa namanya dashboardnya gitu ya. Nanti aku coba jelasin ada modul apa aja, terus seperti apa kita melihat asetnya di situ dan segala macam. Nanti setelah ini saya akan ini ya demo ini ya, Mas. Oke, baik kalau gitu. Soalnya
Kalau dari segi tim implement kan kebayang kan kalau Lihat nggak ada langsung. ini. Betul, betul, gitu. Nah, ya ya itu sih. Kalau kalau mungkin mungkin sebelum saya jam ke demo ya, buat teman-teman sales. Jadi untuk sales play-nya kurang lebih seperti itu. Challenge ini tuh ada di semua organisasi, mau organisasi kecil atau organisasi gede gitu ya. Simple aja di sisi AD mereka juga masih banyak yang belum clean. Di sisi agent based solution juga masih belum match dengan apa jumlah aset yang mereka punya gitu ya. Nah, itu yang menjadi challenge. Jadi teman-teman sales kalau misalnya ke akun-akun yang di-handle itu tadi yang pertanyaan yang pamungkas di awal tadi ya. Punya berapa aset sih atau punya berapa Windows host kalau mau lebih spesifik. Kalau jawabannya masih inkonsisten, nah itu berarti ada isu di situ. Dari situ bisa dijelaskan bahwa itu bisa ada security risk untuk aset-aset yang non comply gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ini kurang lebih penjelasannya sama seperti yang di atas ya. Jadi approach kita itu apa untuk Axonius adalah kita akan fetch semua informasi dari semua teknologi yang ada dalam satu organisasi through API connection ke aset intelligence kita. Dari situ kita bisa lakukan normalisasi, dedup, korelasi, dekonflik dan segala macam untuk mendapatkan data yang bersih dan kredibel. Terus kita bisa lakukan query dan kita bisa save as a dashboard query-nya. Secara continuous akan terus dicek gitu. Nah, sebelum saya pindah, ini slide terakhir, sebelum saya pindah ke demo gitu ya. Jadi, as a summary, platform ini fokusnya di gimana kita bisa discover semua aset yang ada, kita bisa manage, kita bisa secure, dan kita bisa optimize semua teknologi yang dipakai di dalam satu organisasi itu. Mana yang belum ada apa? Oh, aset ini belum ada EDR, aset ini belum ada device manajemennya, belum ada antivirusnya. Nah, itu yang coba kita optimize secara akurat gitu. Nah, tadi saya mention di awal juga ini touch ke semua tim yang ada dalam organisasi gitu ya, anti security, security operation, use case-nya apa aja, risk compliance apa aja gitu ya. Terus ITAM, ITSM, service management apa aja use case-nya gitu. Jadi bisa masuk ke semua tim. Buat teman-teman sales in terms of budget itu sebenarnya good point buat kita karena budgetnya bisa datang dari manapun gitu. Mereka bisa bisa istilahnya quote unquote chip in lah untuk bisa apa untuk bisa adopt ininya solusi ini gitu karena semua orang butuh gitu. Nah, sebelum saya loncat ke demo ada pertanyaan untuk yang di sini. Boleh nanya sedikit, Mas? Silakan, Mas. Mas Ya, Helmi. perkenalkan, ini saya Wildan dari Wildan sama kenal. Visual Security. Ya. Wildani. Ya, tadi kalau saya lihat mungkin kelewat sedikit ya. Apa namanya? Nggak yang CIS tadi itu kan kontrol nomor satunya enterprise asset ya. Betul, Mas. Kalau untuk yang software-nya gimana, Mas? Bisa juga nggak? Ya, jadi gini, jadi konsep kita adalah kita fetch semua informasi yang bisa kita ambil dari tools yang ada. Kalau misalnya di organisasi tersebut udah ada software manajemen ya kayak Snow atau mungkin kayak Snow Software atau mungkin kayak yang lain gitu ya. Nanti di demo saya bisa tunjukkan software manajemen apa aja yang kita bisa fetch. Itu kita bisa dapat juga tuh semua software yang terinstall di apa aset gitu. Kadang dari sisi vulnerability assessment juga kita bisa dapat di EDR juga kalau nggak salah kita bisa dapat install softwarenya apa aja. Nah, kalau untuk dari sisi cost ya, maksudnya licensing gitu ya. Software ini expire-nya kapan gitu ya. Nah, itu nanti mungkin mungkin belum sampai situ karena apa kalau untuk software memang kita tergantung dengan teknologi yang memang kita integrasikan. Kalau mereka ada informasi itu ya kita bisa ambil gitu. Jadi aset dalam hal ini adalah termasuk software juga, Mas. Cuma itu depends on teknologi software manajemen apa yang kita akan integrasikan gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Semoga bisa menjawab.
Dit, Yes, izin yes. tambahin ya tadi pertanyaannya kalau terkait software gitu ya. Jadi logiknya begini sih Mas. Ada beberapa organisasi yang menganggap bahwa aset itu nggak hanya enterprise assets, which is hardware, server, endpoint. Ada juga yang menganggap itu bahwa aplikasi yang mereka pakai itu juga sebagai aset gitu ya. Nah, di CIS Domain One itu memang kita ngomongin terkait dengan enterprise assets gitu ya. Computing, IoT device, dan infrastructure, virtual, dan segala macamnya gitu ya. Axonius sendiri menyikapi aset itu seperti apa? Satu, any installed software yang ada di setiap aset yang dimaksud di domain one, itu kita bisa fetch via kalau misalnya tadi ada pertanyaan juga terkait dengan CMDB begitu ya. Let's say misalnya teman-teman punya customer pakai CMDB, pakai SCCM gitu misalnya. Premise applications yang terinstall itu ada possibility-nya kita dapat fetching itu dari sana. Cuma memang terkait dengan kayak kapan dia renewal, end of support-nya seperti apa. Nah, itu yang kita nggak dapat. Kenapa? Karena informasi itu adanya sebenarnya nggak di store secara langsung di SCCM. Kecuali kalau misalnya memang si customer-nya itu ada kayak model tadi Mas Red bilang tuh sempat ada kayak license management lah ibaratnya seperti itu. Atau dengan product lines yang kedua ada namanya SaaS management. Kalau sekarang kan teman-teman di customer kan udah banyak yang pakai cloud based apps ya. Kalau misalnya pakai cloud based apps itu kita ada namanya Axonius SaaS management yang bisa covers untuk application sampai ke level applications. Kira-kira begitu. Ya, ya, thank you Mas Fajar tambahannya. Ya, jadi tuh ya, kalau misalnya in terms of kita mau coba untuk lihat gitu ya, ada software apa aja sih yang terinstall yang di aset kita ya gitu ya. Itu dari teknologi yang ada kita bisa ambil dari situ. Jadi boundariesnya adalah itu tergantung dengan teknologi apa yang kita bisa integrasi dan informasi apa yang kita bisa ambil dari situ gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung kita jump ke ini ya, izin buat teman-teman ke dashboardnya ya. Sebentar. Bentar Mas Radit ya, sebelum kita jam ke live. Oh Ya. ya. Nah, ini Duluan aja Mas. Oke, bentar ya Mas Yoga ya. Jadi ini ada mungkin ini use case-nya kita ya, jadi nggak ke customer juga sih. Jadi kalau kita punya aset kayak contohnya ATM nih, nah kan itu sebuah endpoint kan ya di masing-masing customer kan ya. Dan Betul. katakanlah misal kita punya customer 10 dan masing-masing customer itu tadi punya 100 ATM yang harus kita maintenance. Nah itu ada 10 kali 100 kan 1000 kan. Nah itu possible nggak sih kita melakukan hal seperti itu? Jadi di sini solusi yang ditawarkan itu belum lanjut ke customer dulu, namun dicoba dulu di kita. Bisa nggak sih kita nge-maintain 1000 ATM user itu tadi kepada masing-masing 10 user itu tadi? Ada nggak sih Mas use case kayak gitu? Itu sih pertanyaannya. Gini Mas Rama, sorry. Kalau kita ngomongin ATM ya, ATM ini kan sebenarnya dia running on top of OS juga gitu ya. Ini correct me if I'm wrong ya, Mas Rama. Kalau use case-nya di Axonius, kita bukan untuk managing si aset sebenarnya. Tapi kita ibaratnya itu fetching visibility, oke kita punya ATM 1000, kita coba lihat. Dari 1000 device ATM itu, let's say, dia operating sistemnya apa sih? Kemudian biasanya di setiap ATM juga ada security tools-nya gitu ya, ada anti malware dan segala macamnya. Bisa nggak sih in short gitu ya, kita melihat sebenarnya, kita pantau posture si 1000 ATM ini kita tuh seperti apa? Ada nggak possibility-nya satu? Ada. Yang pertama, let's say misalnya kita lihat ATM ini sebenarnya dia connect ke teknologi stack itu apa aja? Apakah ada yang memanage si ATM tersebut dari sisi device-nya atau asetnya? Satu. Yang paling simpel misalnya, oh ATM-nya di-protect sama, let's say, anggaplah misalnya McAfee gitu ya. Kita integrate ke McAfee-nya untuk dapetin visibility dari si aset tersebut. Cuma, dari 1000 ATM yang kita dapat dari si McAfee, ada beberapa mungkin yang nggak kita dapat. Let's say misalnya transaksionalnya. Karena transaksional udah mengarahnya ke logs. Nah, itu yang kita nggak ambil, gitu Mas Rama.
Jadi kalau use case yang tadi boleh dicoba di ini nggak di elaborate lagi. Maksudnya dengan konteks users dan segala macamnya tadi seperti apa ya? Jadi ini sih Mas, intinya kita ada nggak sih demo trial gitu buat kita coba dulu dengan apa yang kita punya di sini, yaitu maintenance ATM tadi. Ya kita coba expose visibility-nya gimana sih di dalamnya ini, apakah posturingnya udah sesuai untuk masing-masing endpoint tadi ATM-nya, apakah sudah visibilitas kita Oke. udah sedeep itu di masing-masing ATM itu tadi yang kita miliki. Itu sih Mas Oke. jatuhnya. Bisa atau enggaknya kalau cuma kasih demo license bisa, tapi integrasinya untuk kita bisa lihat visibility dari 1000 ATM yang teman-teman manage, itu kemungkinan harus interact ke customer. Kenapa? Satu, kita ambil jangan 1000 ya, satu aja, satu mesin ATM, dia kan integrate di manage-nya kan oleh perangkat-perangkat atau teknologi stack-nya yang customer-nya teman-teman punya. Betul ya? Betul. Says misalnya, oh setiap ATM ini harus terinstall any solutions deh gitu ya. Nah kita untuk integrate atau fetching kan tadi via API ke masing-masing manajemen server. Masing-masing API yang akan di-connect oleh Exenius, which is ke manajemen serversnya, itu belongs ke customer-nya teman-teman sekalian. Itu sudah jadi productions jatuhnya. Gitu. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah dari sisi customer yang teman-teman manage ATM-nya, dia bersedia untuk kasih itu? Karena ini nggak relate ke project-nya dia, let's say misalnya seperti itu. Kecuali memang kita ada omongan, oke Pak, kita coba dari sisi IT-nya dulu, nanti kita tambahkan use case-nya ATM. Dari sisi sales kita akan melihat sebenarnya use case-nya apa sih untuk managing si ATM ini. Tadi satu mungkin Mas Rama udah sempat mentions nih. Kita mau lihat posture-nya, sekomplit apa, secomply apa di masing-masing mesin ATM ini. Secomply apanya, kita harus deep lagi nih discussions-nya. Apakah yang dibilang comply? Let's say misalnya comply bahwa setiap ATM ini harus running di Windows version sekian, misalnya gitu. Masih ada nggak sih yang running di Windows, let's say misalnya XP lah atau yang outdated gitu ya. Itu satu. Dari mana kita bisa dapat informasi seperti itu? Dari teknologi stack yang bisa fetching terkait operating system types. Contohnya, anti malware, Active Directory. Cuma kan nggak tahu, saya nggak mungkin kan si ATM connect Active Directory misalnya. Iya. Ya, yang pertama yang paling visible adalah dari sisi anti malwares-nya. Biasanya customer juga memisahkan antara anti malware untuk ATM dengan yang corporate IT device-nya mereka atau corporate IT assets-nya mereka. Itu yang kedua gitu ya. Jadi kita harus dapat kenapa sih Axonius harus integrate ke setiap teknologi stack. Tadi Mas Radit sempat mention di awal, Axonius ini agentless. Artinya kita nggak bisa dapat informasi apa-apa gitu ya. Kalau kita nggak integrate. Kemudian terus fungsinya apa kalau harus integrasi? Fungsinya adalah tadi aggregation sama correlations. Yang kita lagi mengerucut ke case-nya, use case-nya si ATM tadi gitu ya. Apa sih yang dibilang comply terhadap particular ATM mesin? Apa sih yang dibilang kalau dia ini seharusnya comply? Satu, ada patch management agents-nya terinstall. Dia di-scan oleh vulnerability scanner yang customer-nya punya. Dia juga diprotect oleh endpoint protections. Dia harus running di OS-nya versi sekian gitu ya. Kalau misalnya ada semua, baru kita bilang ini comply. Dan yang nggak comply yang mana? Fungsinya aggregations adalah di Axonius untuk nyari yang nggak comply dengan cara connecting tadi. Finding the gaps-nya. That's why makanya kita integrate ke berbagai macam teknologi stack, kita aggregate, kemudian kita correlate. Mungkin teman-teman berpikiran kayak model SIEM gitu, SIEM. Cuma SIEM ini kan yang di-correlate kan logs-nya gitu ya. Di Axonius kita nggak ngambil logs, yang kita ambil adalah aset information atau user context-nya. Begitu Mas Rama. Sampai sini. Berarti kalau saya nangkap Mas Fajar, Ya. ini lebih ke posturing ya berarti ya jatuhnya Axonius ini ya. Betul. Oke. Betul. Posturing dari sisi kenapa tadi Mas Harif sempat bahas terkait CIS dan segala macam gitu ya. Kita terlalu kadang tuh berpikiran bahwa parameter security kita harus kita enhance. Tapi ya itu nggak salah, itu is emas juga. Tapi ada kalanya kita kuat di parameter security, tapi sebenarnya yang fundamental asetnya sendiri kita nggak tahu. Apakah memang dia sudah comply atau enggak? Dan ini terjadi di setiap customer.
Oke. yang kita temuin. Kenapa saya bilang terjadi di setiap customer? Mereka melihat ini via CMDB, Asset Management, atau beberapa pakai dia ekspor dari setiap tools, ada Excel sheet-nya, mereka melakukan VLOOKUP atau HLOOKUP dan segala macamnya. Yang simple aja misalnya begini. Yang dibilang di CIS Domain 1 atau PDP gitu ya, mereka akan bilang tata kelola aset gitu ya. Tata kelola aset yang dibilang compliance seperti apa? Satu, setiap aset harus dijoinkan ke domain Active Directory misalnya, yang base-nya Windows, mau dia endpoint atau server. Kalau yang Linux juga harus keproteksi gitu ya. Pertanyaan saya, kita ngomongin tadi balik lagi ke yang Mas Rama punya deh gitu ya. Dari 1000 ATM, gimana caranya kita make sure bahwa 1000-1000-nya ini diprotek oleh endpoint protections dan endpoint protection-nya running dengan baik? Apa yang kita lakukan? Cek ke masing-masing, Ya, kemudian compare data ke setiap setiap yang ada dari report. anti malware gitu ya. Mm-mm. Itu yang kita lakukan. Betul. Sekali kita lakukan. Kemudian apakah report itu berapa lama selesainya? Kemudian apakah kita harus trust dengan report itu day by day? Makanya kalau tadi dilihat di slides-nya ada yang namanya automation. Automation dalam artian kita fetching si posture asetnya secara terus-menerus supaya kita dapetin data yang outdated buat finding the gaps-nya. Begitu kira-kira teman-teman. Oke. Baik, clear dari saya buat use case ATM-nya ini. Monggo dilanjut teman-teman. Iya, kalau Terima kasih. misalnya mau di tes untuk managing ATM bisa-bisa aja, cuma pasti nanti ada Tentunya ke deployment ya Mas ya berarti. betul deployment satu. Kenapa? Karena interaksinya harus ke customer-nya teman-teman. Karena kita yang Mm-mm. jelas gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Kalau ini Mas, ya, kalau based on use case-nya dari Mas Rama tadi, misal kita ada 1000 ATM gitu ya di customer kita gitu. Nah, untuk license-nya gimana ya Mas ya, Axonius ini? Oke. License-nya itu sebenarnya based on unique device. Unique device artinya begini. Nih yang paling bawah nih. Axonius itu ngelihat sebenarnya kita pantau ada 14.000 aset. Tapi license 14.000 aset gitu ya. License-nya kita itu nggak ini sebenarnya harusnya lebih dari ini. License-nya kita total unique device itu yang di bawah nih, 14.037. Kenapa? 037 iya. Tadi deh kasusnya ATM misalnya gitu ya. Kasusnya ATM ada 1000. Dia nggak pasti join domain. Pasti nggak join domain. Tapi ada possibility dia diprotect oleh let's say anti malware atau solusi yang lainnya kayak model Landes atau apa buat teman-teman nge-apply si patch management dan segala macamnya. Dan dia pasti connect ke network. Either dia router, switch atau firewalls. Ya. Cara yang paling possible untuk kita nge-fetch visibility untuk 1000 ATM itu informasinya masuk ke Axonius adalah kita integrate ke 3 sampel yang tadi saya sebutkan. Anti malware-nya, kemudian aset manajemennya atau patch manajemennya, sama ke network device yang koneksi ke si ATM itu. Bisa dari core switch-nya lah kita ambil atau dari firewalls-nya kita ambil. Itu kita integrasikan. License-nya 1000 ya pasti akan tetapnya 1000 walaupun kita connect ke 3 atau 4 data source gitu. Jadi artinya gini, seharusnya kan kalau kita multiply gitu ya, kita connect ke anti malware bilang ada 1000, dia memanage atau ngeprotect 1000 ATM device. Kita connect ke patch management atau endpoint management solutions-nya, dia bilang ada 1000 device ATM. Di si router atau networking tools-nya dia juga ngeliat ada 1000. Ini kan sebenarnya ada 3000 informations nih yang beda. Kenapa saya bilang beda? Informasi terkait aset yang didapat dari anti malware itu pasti berbeda dengan informasi yang didapat dari router and switch. Setuju? Yang satu, router perangkat network dia hanya ngelihat mungkin sebatas IP address, MAC address, host name. Ya. Tapi di anti malware dia akan ngelihat IP address, MAC address, host name, agent versions, kemudian bisa jadi juga ada locations dan segala macamnya. Di patch management mungkin dia bisa ngelihat sampai ke install software-nya apa aja, kemudian version OS versioning bit versionsnya dan segala macam yang dilihat tuh sampai level apa. 3 informasi ini kita kumpulkan. Ini kita bisa bilang bahwa yang mereka butuhkan adalah 1000 unique device license. Dan license-nya Axonius kita modelnya tiering.
Bukan berarti let's say butuh 1000 per asetnya kita hargain misalnya A gitu ya, berarti 1000 kali A, nggak begitu. Jadi modelnya tiering. 1 sampai 499 harganya dolar A, mau dia pakai 100, 200 up to 499 dolar A deh bayarnya gitu. Kemudian 500 sampai 1499 harganya dolar B misalnya gitu ya. Ya dia bayarnya di dolar B and so on. Gitu, Mas Yoga. Oke, berarti tergantung kebutuhan user lah ya, jumlah aset yang mau kita ambil visibility-nya gitu ya untuk license-nya. Betul. Biasanya kita melihatnya satu ke directory service. Saya coba keluarin dari use case-nya ATM dulu ya, karena Oke. use case akan lebih banyak kalau kita ngomongin di enterprise levelnya dulu. Tapi use case ATM itu bisa jadi additional use case gitu ya. Betul. Yang pertama kali kita lihat adalah si directory service, karena directory service itu mendekati jumlah total unique license yang customer-nya punya. Yang kedua adalah agent based solutions. Agent based solutions ini ada banyak type-nya. Anti malware, EDR, endpoint management, atau ke asset manajemennya kayak gitu. Oh. Perkiraan. Kalau ini Mas Fajar, terkait visibility control plane nggak bisa ya ini ya, Axonis atau bisa? Control plane maksudnya kalau misal katakanlah kita ada ATM gitu ya, tadi naik ke atasnya ada device, switch atau router gitu, konfigurasinya kurang-kurangnya apa gitu nggak bisa ya Axonis ini? Kita nggak menggambarkan kayak control plane model flow. Let's say misalnya ATM A dia connect ke switch mana, kemudian dia connect ke firewall mana, dia ada jalan ke service mana gitu ya. Kita nggak bisa menggambarkan secara langsung topologinya. Atau kita nggak bisa menggambarkan bahwa oke, dia on, dia off gitu ya. Tapi informasi yang kita dapat adalah ya tadi misalnya kita connect ke setiap flow dari control plane-nya tadi tuh. Oke. Gitu. Buat dapetin bahwa si ATM A IP sekian dia lewatin router ini loh gitu. Tapi kita nggak gambarin topologinya gitu. Dan kita nggak lihat konfigurasi routing di dalamnya seperti apa, kita nggak melihat. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Mas Fajar atas informasinya. Notes-nya adalah sebenarnya yang dilakukan Axonius adalah pertama kita dapetin visibility dulu nih, aset apa yang kita punya. Yang kedua kita nge-aggregate supaya informasi yang didapat dari teknologi stack semua dikumpulin jadi satu di Axonius gitu. Dit, bisa tolong bukain, nah ini ke device, klik salah satu deh. Nah, yang mana aja? Oke. Jadi gini teman-teman, ini informasi terkait si IP 10.0299 US East ini kan sebenarnya satu aset nih, gitu ya. Ini nyambung ke tadi pertanyaannya Mas Yoga. Ini sebenarnya satu aset nih, cuma informasi terkait aset satu ini kita dapatnya dari mana? Dari teknologi stack yang sebelah kiri itu. Dari dia terinstall di AWS, dia keprotect sama si CrowdStrike, dia keprotect juga sama Silence, dia di manage oleh ServiceNow. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan nih, common fields. Ini kan informasi yang didapat nih beda-beda nih. Dari tadi CrowdStrike-nya, dari AWS-nya, semuanya itu informasinya beda-beda. Tugasnya Axonius adalah ini, kita connect ke semuanya via API, masukin informasi terkait si IP 00229 ini, kemudian kita aggregate. Jadi pada saat teman-teman melihat visibility seperti ini, udah dapat nih, oh dari 1000 misalnya 1000 aset, kita dapat informasi dari mana aja. Ada informasi yang didapat dari teknologi 1 itu nggak ada di teknologi 2. Dari teknologi 2 nggak ada di teknologi 3, adanya di teknologi 5. Kita integrate semuanya, sehingga kita bisa aggregate. Jadi kalau teman-teman move ke tab aggregated, nah ini basic info dari si aset ini adalah aset name-nya apa, host name-nya ternyata ada 2 nih. Kenapa? Karena tadi solusi A bisa jadi bilang host name-nya ini adalah C. Solusi 3 bilang host name-nya ini adalah D. Nah, kalau ada host name-nya 2 gini, bobotnya seperti apa? Axonius di dalamnya kita punya algoritma bahwa trusted data source yang paling pertama adalah yang agent base. Agent base dalam artian ya EDR lah, ya anti malware lah, atau directory service IDM gitu ya. Kemudian baru dia merambah ke network device. Kalau semuanya udah sama, di bawah sebenarnya nanti kita bisa lihat ada preferred
preferred hostname-nya sebenarnya siapa. Tapi kita nggak delete hostname yang berbeda supaya kita bisa dapat fungsinya apa. Kalau ke arah operations misalnya, ini hostname ini adanya di mana sih, device-nya mana sih gitu ya. Kadang kita cari itu tuh agak sulit. Carilah di Axonius. Yang ketiga use case-nya sebagai search engine yang kayak tadi saya ilustrasikan gitu ya. Nah, dari aggregations ini kita lihat tuh ada network interface-nya, dia keluarnya lewat mana, agent versions-nya, hard drives-nya, firewall rules-nya seperti apa kalau kita ngambil si configuration management-nya gitu. Nah, kalau tadi yang termasuk yang dibilang oh aset ini dia harusnya connect ke router mana gitu ya. Coba balik ke adapter connections deh. Nah, ini ada yang network device nggak? Oh, ini nggak ada yang network. Di demo gue sih ada. Mungkin nanti kita ngobrolin detailsnya. Nanti saya coba share screen deh, Mas Yoga. Tapi overall, Mas. dari diskusi kita singkat yang saya coba describe gitu ya, udah nangkap idenya si Axonius seperti apa? Udah, Mas Fajar, aman. Udah nangkep Ya. secara Nanti konsepnya. kita ngobrolin use Aman, case aman. yang mungkin teman-teman punya spesifik use case, saya coba tunjukin di demo saya. Oke. Lu mau lanjut dulu, Dit, atau gimana? Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Nih. Udah kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan. Jadi, tadi gini. Let's say anggaplah ini ATM ya, Mas Yoga. Ini aset ATM saya. ATM saya ini saya dapatnya informasi dari mana aja. Saya connect ke firewall yang dia ngobrol. Saya connect ke let's say misalnya mereka punya network device yang si ATM ini ngobrolnya lewat mana gitu. Tapi kalau kita gambarin secara topologi gitu ya, nah ini kita nggak sampai ke sana gitu, Mas. Ini informasi yang kita dapetin dari beda-beda device tadi. Sebagai contoh, misalnya begini, saya mau bikin deh use case-nya tadi terkait ATM eh eh yang nggak comply itu seperti apa gitu ya. Let's say segini. Saya mau tahu semua yang connect ke checkpoint CloudGuard-nya saya misalnya gitu atau ke any solutions lah ya gitu ya. Dan dia let's say misalnya operating systemnya itu equals Windows gitu ya. Tapi dia bukan Windows Server. Correct me if I'm wrong, biasanya di ATM masih pakai Windows client segitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah Windows Server. Ya, betul Mas, kebanyakan Windows Client. Oke. Dapat nih, misalnya anggaplah gitu ya. Anggaplah, oke saya punya 226 ATM. Yang nggak comply yang mana? Saya mau tahu, oh harusnya yang comply dia diprotek oleh McAfee. Dari 226 saya mau tahu yang dia nggak ada si McAfee-nya. Saya lihat bahwa, oh ini ada satu nih yang nggak comply. Karena dia udah connect ke kita, kemudian dia ada SCCM-nya gitu ya. Let's say misalnya ilustrasinya adalah ATM ini nih yang nggak comply. Informasinya kita bisa dapetin dari mana-mana kan. Dari CloudGuard, Meraki, Forescout, anything gitu ya. Sehingga kita bisa lihat sebenarnya, oh dia apa sih nih ATM-nya di mana. Kalau ini enterprise device bisa ngeliat sampai ke user dan segala macam-macam. Karena ilustrasinya ATM gitu yang saya tahu, ATM itu nggak banyak teknologi stack yang dia coba implement di dalam setiap ATM-nya. Karena secara resource juga nggak terlalu besar gitu ya. Dan dia juga harden biasanya gitu. Inilah informasi yang kita bisa dapetin. Jadi tadi satu, posturing. Posturing dari device atau aset ini sebenarnya yang kita perlukan. Kenapa? Attack biasanya masuk dari aset yang nggak comply. Setuju nggak? Setuju Mas, setuju. Nah, Kebanyakan sih seperti itu. betul. Aset yang nggak comply atau user yang kena impersonate. Ya, nanti saya cerita terkait user use case. Nah, karena mungkin tadi teman-teman ada yang dari teman-teman implementers gitu ya. Gimana sih kita nge-implement si Axonius gitu? Karena agentless. Kemudian connect-nya via API. Tadi pertanyaan via API gitu ya. Di Axonius kita ada namanya adapters di sini. Adapters itu kayak semacam kolektor gitu ya, kayak semacam kolektor. Kolektor ke setiap masing-masing manajemen server. Yang kita perlukan apa? Nah, saat ini Axonius support 619. Saya join di Axonius itu 1 tahun.
Waktu first day saya join, supported products-nya itu 390. 1 tahun nambah 619. Kenapa? Karena ada tim R&D kita yang coba tambahin based on customer request. Solusi apa yang kita belum bisa support gitu ya. Teman-teman tadi kalau misalnya ngomongin ke ATM gitu ya, biasanya teknologi apa sih yang diimplement di ATM di setiap hostnya? Boleh minta sampel nggak? Anti malware ada dong biasanya. Tim awal pasti ada. Terus apa ya? Kayak distributed hardware monitoring gitu sih biasanya. Jadi di ATM tetap diinstalin agent. Di situ dia akan nge-grab apa namanya hardware utilization-nya lebih deep. Aku lupa apa namanya. Ya seperti itu sih. Oke, tadi ada 2 agents lah ya. Mungkin yang satunya kayak performance monitoring lah ya. Nambahin dikit ya, Mas Wajar. Ya, Mas Andre. Di ATM yang biasa diinstal itu yang pertama whitelisting. Terus kemungkinan ada antivirus juga. Jadi tergantung banknya ya. Kalau yang udah melek, dia cukup dengan whitelisting ya whitelisting aja. Tapi kalau ada yang parno, dia instalin dua-duanya, blacklistingnya antivirus diinstalin, whitelistingnya ada. Kemudian ada lagi agent monitoring. Ini agent monitoring tergantung masing-masing. Betul. Kemudian ya silakan lanjutin dulu Mas Andre. Sorry. Kemudian ada lagi selain whitelisting sama blacklisting itu ada lagi istilahnya apa ya dia sebutnya, ada hard disk encryption juga. Ya. Ada juga namanya intrusion prevention. Ya. Jadi itu semacam policy untuk ya dia lebih ke arah policy sih, mirip whitelisting, tapi policy untuk mana-mana aja yang bisa diakses gitu. Ya, oke. Ini ATM ya Mas, kelihatan ya? Saya coba gambar coret-coret. Ya. Biasanya di sini ada agent anti malware, kemudian ada agent host IPS, virtual preventions. Saya dulu sempat di salah satu vendor endpoint di ATM yang biasa nih whitelisting, blacklisting biasanya tuh, aduh saya lupa nama solusinya, nama backendnya gitu ya. Cuma dia tuh ada kayak buat application control lah ibaratnya gitu. Betul nggak? Whitelisting, blacklisting. Ya, jadi apa yang bisa install dan apa segala macamnya. Nah ini biasanya saya nggak tahu bisa jadi agent yang berbeda atau dia bisa jadi satu agent yang sama. Kemudian ada namanya performance monitoring yang tadi sebutin buat ngelihat utilizations-nya. Let's say inilah taruhlah biasanya kayak pakai SolarWinds atau anything lah ya gitu ya. Nah, cara kerjanya Axonius adalah ini kita punya Axonius di sini. Kita akan integrate nih dia. Oke, sebelum di sini ini sebenarnya ada manajemen server. Dari masing-masing teknologi stack ini dia akan ngobrol ke manajemen server. Ya. Axonius kita akan grab-nya via si manajemen server. Ini via API. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah walaupun Axonius kita coba grab informasi si ATM ini nggak ada resource yang akan kemakan di sisi ATM. Mesinnya, di sisi asetnya. Kenapa? Karena kita ngobrolnya ke software manajemen. Sekarang, gimana caranya Axonius ngobrol ke setiap masing-masing teknologi stack tadi yang disebutkan, ada APM, host IPS, application control, whitelisting, blacklisting, performance monitoring dan segala macamnya. Let's say misalnya anti malware-nya mereka pakainya Trend Micro, Apex One misalnya gitu ya. Gimana caranya kita connect gitu ya? Karena di Trend Micro Apex One di dalamnya udah ada modulnya tuh. Disk encryptions lah, anti malware lah, host IPS dan segala macamnya. Add connections yang kita butuhkan apa? Ini aja. Part ininya doang nih. Nih, part ininya aja buat kita connect. Kenapa? Karena setiap agent yang terinstall itu secara real time dia ngobrolnya ke sini, ke si manajemen server. Axonius tinggal ngambil dari sini informasinya. Idenya apa? Kita ngambil IP address-nya atau hostname-nya apa. API key atau password-nya apa gitu ya. Ini masing-masing endpoint management beda, endpoint processing beda-beda. Ini aja.
cek network connectivity, kemudian kita save and fetch, selesai. Itu dari sisi implementasi. Kemudian let's say misalnya mereka pakai SolarWinds untuk taruh agentnya SolarWinds buat performance monitoring misalnya gitu ya. Ini juga sama. IP address, username, password. Selesai. Apakah dia pakai password atau dia pakai API key atau mungkin pakai certificate gitu ya, file gitu. Itu akan tergantung dari si data source-nya yang ada di sini. Ada juga yang dia nggak perlu password tapi pakainya API key kayak gitu. Jadi kalau ngomongin implementasinya, karena teman-teman banyak di tim delivery, Axonius akan ngobrol ke masing-masing manajemen server dari data source. Dapat sampai sini ada pertanyaan? Nah, once kita integrate ke si manajemen servers yang tadi ada di ATM, diinstal di ATM, apa sih yang kita dapat? Visibility si ATM ini kan kita dapat dong, ya kan? Dari sini saya bisa ngelihat misalnya satu, visibility dari 1000 ATM. Semuanya masuk ke Axonius, betul ya? Kemudian yang kedua use case-nya, dari 1000 ini, mana sih yang host IPS-nya itu nggak di-enable? Possible nggak saya bikin kayak gitu? Possible, kenapa? Karena statusnya adanya di sini. Gitu ya, sebagai sampel, misalnya begini. Di demo saya, dari sisi integrasi atau implementasi buat ngambil data source, ngambil fetch informations, ada pertanyaan dulu? Belum sih Mas. Dari ini. Oke, saya lanjut ke sini misalnya ya. Si Windows Sticky M misalnya. McAfee misalnya gitu ya. Ini kita punya McAfee ini di sini. Otomatis kan ada si anti malware lah ya gitu ya. Dia part of domains dan segala macamnya. Propertiesnya, anything. Sebenarnya ada di salah satu customer kita lagi POC, kita integrate ke EPO juga. Dia bagus nih. Di bawahnya lagi itu ada informasi terkait features apa aja yang jalan. Anti malware, apa namanya, web protections, hard disk encryptions, host IPS dan segala macamnya gitu. Nah, once kita udah dapat ini, kita tinggal query aja di sini. Let's say misalnya saya mau tahu, oh sorry, ada lagi misalnya gini, adapters gitu ya. Kita mau tagging dia dalam artian begini, kita tagging bahwa ada spesifik parameter yang menjelaskan bahwa aset ini adalah ATM. Bisa jadi dari hostname-nya start dari ATM atau apa gitu ya. Kita bisa tagging dia. At the end kita bisa query di sini untuk memisahkan antara yang ATM dengan enterprise device. Let's say misalnya by text gitu ya. Sorry. By text. Let's say misalnya text-nya ATM gitu misalnya. Kita query. Ini udah mengerucut jadi satu gitu ya. Kemudian kita tambahin lagi yang dia sudah terinstall si EPO misalnya gitu. Tapi di sisi EPO-nya, nah ini parameternya kita bisa query lagi nih. Parameter yang ada di EPO-nya. Buat ngelihat. Ada lah misalnya features-nya lah, apanya, segala macamnya kita tinggal di note misalnya kayak gitu. Kebayang nggak sampai sini? Oke, kebayang Mas. Bayang ya? Aman. Aman, siap. Nih, sampel lagi misalnya. Deep security. Nih, anti malware agent statusnya misalnya aktif gitu ya. Oke, saya mau lihat nih misalnya ini anti malware agent status ya, fields-nya. Jadi kalau teman-teman lihat nih yang di bold ini sebenarnya parameter yang kita bisa query untuk cari posturnya si aset gitu ya. Tadi ceritanya dari 1000 ATM kita harusnya terinstall dengan si Trend Micro anti malware. Saya mau tahu nih yang dia ada, let's say misalnya ini udah tag sebagai ATM gitu ya. Kalau di demo saya kan belum kita tag gitu ya. Yang dia terinstall si Trend Micro Deep Security misalnya gitu. Ini eksis misalnya gitu. Yang ada, anggaplah ini udah dari ATM ya, ada 1000 gitu ya. Tapi dari sini saya mau tahu nih, dia terinstall si Trend Micro gitu ya. Tapi spesifiknya anti malware agent statusnya, let's say misalnya yang aktif berapa banyak dari 1000? 958. Yang nggak aktif berapa banyak?
Ada 47. Oh, 47. Oke. Ya, kita lihat Oh, detail 47-nya yang mana. Ada lagi misalnya ternyata dia harus terinstall dengan let's say misalnya silence deh, karena si silence-nya ini sebenarnya hard disk encryption-nya misalnya begitu. mm, Ada 11. Yang nggak keinstall berapa? Ada 36. Kita tahu nih semuanya nih. Oh ini loh ATM-ATM atau aset-aset yang sebenarnya keinstall sama anti malware, tapi dia statusnya tuh nggak aktif. Kemudian dia juga belum keinstall si hard disk encryption gitu. Ditambahin oke. lagi misalnya dengan parameter yang lain terserah. Nah, ini kan dari dua solusi nih gitu ya. Kalau tadi kan dilihat ada beberapa features nih yang ada di sini nih di ATM. Misalnya IPS, control dan segala macamnya. Bayangin kalau ini dilakukan secara manual. Waduh, repot itu. Nah, ini yang terjadi juga sebenarnya. Kalau kita ngomongin ATM mungkin ya teman-teman special case gitu ya. Ini yang pasti terjadi di ranah enterprise asset. Oh, Karena enterprise asset jumlahnya juga banyak gitu ya. Sebagai sampel, izin saya keluar dari case ATM. Teman-teman udah dapat atau ada pertanyaan lebih lanjut terkait yang tadi ditanyakan idenya? idenya dapat, namun pertanyaannya lanjut gini sih Mas. Itu ada automated reporting-nya nggak sih? Dan di set setiap berapa interval gitu? Yes. Jadi saya coba balik query-nya ya. Sorry. Ibaratnya tadi kita udah bikin query nih, yang kayak tadi kita bikin gitu ya. Betul, Ini kita save betul. nih. Saya save gitu ya, kita save. Begitu query-nya udah save, kita bisa manfaatin dia sebagai anything. Salah satunya misalnya dashboard buat ngelihat teman-teman Oh, monitoring. Kemudian kita bisa generate report gitu. oke. Atau kita enforcement center buat misalnya, ini kita perlu report ini setiap hari ada teman-teman yang butuhnya tuh dalam format CSV misalnya begitu. Nah itu possible juga. Oh, berarti bisa di automate gitu ya buat reminder. Oke, kan Yes. biasanya nambah ATM kan nggak bilang-bilang tuh, ya udah ditambah aja. Kan kita di Nah, sini apa namanya juga harus aktif juga kan, kalau ada penambahan baru dan tertambah kita harus tahu Bagus sih Pak. mana sih yang belum lengkap, mana sih yang belum. betul. Tapi itu honestly saya nggak terlalu familiar dengan si arsitekturnya ATM gitu ya. Artinya gini, kalau untuk ngomongin ATM gitu ya, saya perlu tahu misalnya di ATM ini tadi ada solusi apa lagi aja. Kemudian ada nggak sih yang manage semua ATM ini? Ada nggak sih yang manage semua ATM ini? Kalau nggak salah ada. Atau begini, setiap Maksudnya ATM ini controller ATM-nya ya? betul, kontrolernya. Atau ATM ini sebenarnya once dia connect ke core switch gitu ya, core switch kan biasanya ada backplane sendiri buat si ATM gitu ya, dia kan misah gitu ya, ada switch tertentu. Biasanya format ATM ini di harden nggak sih? Di harden dalam artian misalnya hostname-nya tuh seragam, start dengan saya nggak tahu lah misalnya ATM 1 atau Jakarta apa segala macamnya gitu. Kalau misalnya ini misalnya possible gitu ya, kita integrate ke si core switch-nya. Core switch itu biasanya akan dapetin hostname. Idenya seperti ini misalnya. Saya mau tahu nih, semua yang lewat ke Cisco saya. Tapi misalnya ini kita lihat ya, ini kan ada Cisco nih. Taruhlah ini misalnya core switch-nya saya connect gitu ya. Dia kan bisa dapetin nih hostname gitu ya, IP address dan segala macam. Atau mungkin dari ATM punya IP block sendiri gitu kan. Gitu ya. Kita bisa ngelihat dia lah gitu ibaratnya gitu ya. Saya mau tahu harusnya yang connect ke core switch ini itu tuh udah keinstall semuanya. Tapi saya mau tahu ada ATM baru atau ada aset baru misalnya gitu. Equals 1. Artinya ini saya mau cari aset yang cuma connect ke si Cisco ini aja nih atau ke core switch ini aja. Kalau misalnya penambahan baru ya ada di sini gitu. Logiknya saya coba ganti ya dengan yang enterprise. Misalnya begini. Setiap server di customer dia diinstal di virtualizations. Let's say misalnya VMware. Yang tertanam di VMware. Saya mau tahu tapi yang dia di VMware dia
hanya terlihat di sisi VMware aja. Kalau misalnya ada di sini ya, ada listnya gitu ya, dia akan kasih lihat bahwa oke, ini device baru nih bisa jadi, atau saya pakai yang ada deh, misalnya dari Cisco Meraki gitu. Oh, ini baru nih gitu ya. Kapan sih dia terakhir? Oh, terakhirnya dia itu lasinnya tuh kapan nih? Tanggal 24 tadi nih, jam 1 pagi baru ditambahin atau baru connect gitu. Jadi bisa nggak sih use case-nya seperti itu? Yang pertama kita harus identify dulu. Ini kita ada use case gitu ya. Kita identify data source-nya yang bisa menjawab use case ini kira-kira dari mana aja. A, B, C, D. Kemudian yang kedua adalah once data source-nya kita connect, kita lihat di Axonius parameternya itu apa. Parameter yang jadi main functions-nya dia gitu ya. Yang ketiga baru kita lihat gaps-nya. Gaps dalam artian, oh ini baru, ini enggak, kayak gitu. Simpelnya sih kayak gini misalnya. Setiap ATM harus terinstall sama si anti malware, kan tadi gitu ya. Dan dia misalnya di segmen tertentu lah misalnya gitu. Tadi yang saya maksud parameter tuh ini. Parameternya ATM tuh apa sih? Kita harus punya dong salah satunya. Misalnya by hostname lah atau apa gitu kan. Let's say misalnya semua yang ya kan kelihatan nih hostname ada asset name gitu ya. Let's say misalnya semua yang asset name-nya starts with win. Kelihatan ada 545. Saya bisa bilang anggaplah ini semua ATM kita. Dan saya mau tahu yang dia belum terinstall sama si anything gitu ya. Let's say misalnya si Trend Micro-nya. Balik lagi ke use case yang tadi. Tapi dia lasinnya itu 1 misalnya gitu. Terlihat hari ini sampai 1 hari ke belakang 24 jam. Ini nih. Nah, untuk dapetin oh ini ATM baru atau enggak, kuncinya di sini. Logiknya. Parameter apa yang kita perlukan? Kita query di sini. Gitu. Oke. Make sense? Berarti di sini kita harus tahu dulu ya, apa kayak key apa sih yang nunjukin kalau ini ATM baru gitu. Bukan key ATM baru ya, maksud saya itu tadi kan dari sini nih. ATM lama itu seharusnya udah connect atau ada terinstall A, B, C, D gitu ya. Kita bisa identify dia sebagai ATM lama. Cuma kan kita mau cari yang baru nih. Mau cari yang baru kan bisa jadi ya ada missingnya atau mungkin dia sudah juga terinstall gitu ya. Kemudian yang dibilang baru nih parameternya apa lagi gitu. Beberapa tuh kayak misalnya di let's say misalnya gini. Seingat saya tuh di beberapa karena ini kan parameter banyak ya. Kalau tadi saya analogikan sebagai SIEM sebenarnya logs-nya juga banyak gitu formatnya. Let's say misalnya di sini deh. Ada di VMware itu informasi seharusnya lebih lengkap uptime. Uptime-nya itu udah berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya di ranah ATM gitu ya, ada kayak semacam tools atau teknologi yang manage dia dan dia tahu ada informasi uptime-nya. Nah, ini bisa jadi salah satu parameter. Cuma di sini saya konteksnya nggak bilang bahwa bisa Mas 100% Axonius bisa gitu ya. Kita ini sharing. Karena ibaratnya kita sama-sama belajar gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lebih mengerti di ranah ATM environment begitu. Karena biasanya kita memang di Axonius ngomongnya ke arah enterprise asset. Cuma ATM ini bisa atau enggaknya, saya nggak bisa bilang 100% sure bisa. Tapi logiknya paling nggak untuk manage ini atau monitor ini kita connect ke data source. Itu bisa terjawab. Visibility-nya si ATM misalnya kayak gitu. Nah untuk yang use case yang tadi spesifik gitu ya, nah ini tadi parameter apa yang dia dibilang bahwa ini adalah ATM yang baru. Nah ini yang kita harus lihat. Bisa jadi kita lihatnya itu setelah kita connect ke data source yang manage si ATM. Gitu, teman-teman.
Oke, clear dari sini Mas. Baik. Jadi sebenarnya goals-nya adalah kalau tadi spesifik ATM sebenarnya yang ngomongin corporate atau enterprise itu painful-nya mereka lebih banyak gitu. Dan secara value-nya, value technical and selling-nya juga akan lebih dapat sebenarnya gitu. Nah, ini saya sharing seperti itu karena teman-teman dari sisi delivery gitu ya. Tadi connect-nya gimana, integrasinya gimana, di sini tinggal mainan logic use case. Use case-nya apa aja sih kalau teman-teman lihat ke docs.actionnews.com. Ini ada use case nih beberapa. Teman-teman bisa ngeliat ini sebagai parameter. Fajar, Yes. ini kalau selain ATM yang bisa di-grab lagi sebagai aset, misalnya EDC gitu bisa nggak ya? EDC nggak bisa. Oh nggak bisa. Kita Beda. nggak ke arah sana. Jadi, sorry teman-teman. ATM tadi kayak semacam additional use case-nya aja. Kita nggak main functions untuk kayak si nge-grab ATM visibility. Jangan dibawa ke ranah sana. Jadi kalau teman-teman kan ada bermain di financial institutions gitu ya, FSI. Jangan kita proposing Axonius untuk monitoring si ATM sebagai main use case-nya. Jadi tadi message-nya adalah kita main di enterprise-nya dulu nih, di enterprise level-nya dia. Di enterprise level itu mereka punya server di data center, mereka punya endpoint, dan lain-lain. Dan mereka juga punya ATM, ini sebagai service-nya. Once ininya udah beres, kita bisa testing ke arah si ATM. Gitu. Nah, ada service lagi EDC. Yang ini sebenarnya kan kita nggak tahu, EDC kan dia connect-nya via provider gitu ya. Kalau misalnya dia punya HSM yang manage si EDC-nya, ya ada possibility, saya nggak bisa bilang 100%. Ini kita bisa integrate ke si Axonius, misalnya gitu. Karena setiap edisi dia akan connect via si HSM atau apa ya, dulu tuh solusinya yang dia punya encryptions buat edisi keluar, komunikasinya di encrypt gitu ya, sama si solusi inilah gitu, solusi X ini. Otomatis solusi ini kan dia akan ngelihat nih transactional atau list si EDC karena dia akan connect-nya ke sini dulu baru ke si provider, atau dia tanamin script lah di sini buat connect gitu. Jadi intinya gini sih Mas, Axonius akan melihat setiap aset itu dari setiap manajemen yang kenal sama si asetnya gitu, baru dia tarik data balik ke sini. Make sense kah? Dapat idenya? Oh, Berarti connect-nya ke controllernya ya. Kalau ATM itu connect-nya ke switching-nya. Kalau EDC itu ke apa istilahnya dia sebutnya itu NAC ya. Ya, bisa NAC atau apanya. Ini kan ke switching nih. Cuma kita harus lihat, balik lagi ya Mas. Ini adalah additional use cases yang pertama kali kita main di sini. Switchingnya kita perlu lihat adaptersnya udah disupport atau belum. Iya, iya. Gitu. Saya nggak tahu karena saya nggak bermain di ranah ATM gitu ya. Biasanya switching tuh pakai apa sih teknologinya? Mungkin kita bisa cek di sini gitu. Gitu. Ya. Ya, jadi kalau bisa nambahin. Sebentar, Rip. Silakan. Use case ini sebenarnya vary sih. Saya beberapa kali testing di tempat customer, beberapa kali ngobrol brainstorming, use case customer A dengan customer B itu berbeda. Betul. Gitu. Cuma di Axonius kita punya template yang standar. Gitu. Jadi nggak perlu create dari awal semua. Ya. Sampai sini sebelum saya over lagi ke Mas Radit, teman-teman dapat idenya dulu, make sense kah? Terutama teman-teman delivery lebih penting ke arah gimana connect ke adapters, gimana kita create use case. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Boleh. Satu lagi Mas, boleh coba adapter force point ada nggak di sini? Sama, ya. Ini tadi aku lihat di dokumentasi ada, namun detailnya kayak apa di sini? Parameter apa aja kah yang dikonfig di sini buat yang web security endpoint-nya? Force point, web security endpoint, ini ZTNA-nya. Yang atasnya tuh. Ini. Iya. Yang kita harus config di sini ini.
file name-nya. Dia pakai CSV files si force point-nya. Jadi gini modelnya. Ada beberapa solusi yang kita manfaatin CSV. Kita punya force point di sini. Dia bisa kayak create automations untuk generate si CSV. CSV-nya ini ditaruh di share folder. Axonius akan baca si CSV-nya. Nih. Modelnya begini. Berarti nambah satu step lagi. Yes. Belum secara langsung kalau dengan yang si force point ini. Point. Oh, berarti nggak murni semua API ya, bisa diakalin dengan cara seperti ini ya. Kalau di manajemennya tadi belum support API. Betul. Yang ATM kasusnya begitu juga. Kalau misalnya ternyata nggak ada solusi yang kita punya, asal kita ada CSV-nya, kita import aja CSV-nya. Oh, berarti bisa narik CSV secara berkala gitu ya, berarti si Axonius ini Betul. tadi. CSV-nya kita taruh di share folder misalnya gitu. Oke, terus bacanya ada formatting yang harus dibuat nggak di CSV-nya ini? Ada. Semuanya ada di sini. Ya, jadi teman-teman bisa bisa cek di docs.axonius.com juga. Ini public ini ya. Bisa diakses publik juga. Di situ juga semua informasi ada di situ. Ada pers apa aja yang bisa kita connect dan sebagainya. Ini nih Mas. Jadi gini, di Axonius itu kita bisa import device sama users. Kalau teman-teman mau importnya device, ini parameter sebagai key-nya yang perlu kita ini. Jadi kita bisa import CSV, JSON atau XML. Paling nggak tuh saya ada ini ya, ada sampel ya. Nih, misalnya ini. Device tuh kita masukin ini, device name serial. Paling nggak ada apa namanya? Name-nya, kemudian hostname, ID, IP address. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa untuk visibility gitu. Kalau mau masukin yang software juga sama gini. Kalau yang users juga sama gitu. Ada formatnya sendiri. Detailsnya ada di docs ini gitu. Nih, Baik. zipnya gitu. Itu aja sih dari saya terakhir paling. Yang lain keburu jembatan juga. Ya, udah 11.28 sih gitu. Siap. Intinya sih gini, teman-teman. Nggak mungkin cukup dengan waktu 1,5 jam kita ngoprek si Axonius ini. Cuma paling nggak saya sama Mas Hardit coba nyampain ini solusi apa sih? Terus ide-nya tuh kayak gimana sih? Cara implementasi di awal tuh logiknya kayak gimana sih? Kayak gitu loh. Yang penting teman-teman dapat message ini dulu kah? Atau masih ada pertanyaan gitu? Yap. Aku rasa harus stop ya kali ya buat teman-teman semua karena udah over 30 menit. Sorry banget Mbak Madeline. Paling gini sih nanti move forward kita coba kirimin beberapa literasi sama ada tadi akses ke docs.axonius.com itu juga bisa diakses. Saya coba summarin di satu email gitu ya. Sama yang kedua mungkin saya minta tolong ke Mbak Madeline juga, mungkin kita bisa lakukan onboarding ke SIP biar teman-teman bisa akses portal kita gitu ya. Di situ ada sertifikasi, ada training, video segala macam ada di situ. Untuk menjelaskan di sisi ininya tadi dashboard dan segala macam itu ada di situ. Sertifikasi juga buat sales, buat technical itu nanti bisa di portal semua gitu. Nah itu mungkin minta tolong Mbak Madeline juga, ada beberapa dokumen dari Axonius yang mungkin perlu di review dan di sign gitu. Nah buat teman-teman semua, thank you banget waktunya. Saya rasa cukup menarik tadi diskusinya ya dari Mas Fajar. Gimana kita bisa cover beberapa use case yang baik yang umum atau mungkin yang tadi ya cukup spesifik kita dalamin di sisi ATM tadi gitu. Cuma baik lagi ya seperti yang dijelaskan Mas Fajar ya, jadi kita lebih ke aset yang memang aset enterprise. Kalau kayak use case ATM itu mungkin lebih ke additional use case. Pasti akan ada workaround-nya, cuma itu sebagai additional use case gitu. Nah, paling itu dari saya sama Mas Fajar. Thank you banget. Mungkin sebelum saya kembali ke Mbak Madeline, mungkin saya coba thank you sekali lagi buat teman-teman semua atas waktunya. Semoga nanti kalau misalnya ke depannya ada project yang bareng nanti kita bisa kolaborasi gitu.
Thank you banget. Aku balikin ke Mama Delin ya. Thank you banget. Oke, siap Pak Radit, untuk biar bisa cepat. Terima kasih untuk Pak Radit dan juga Pak Fajar Yes. dan juga teman-teman SIP. Nanti untuk presentasi yang tadi akan saya blast via email ya teman-teman. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Thank you. Selamat siang. Thank you waktunya. Oke semua. Thank you. Thank you PKN semua.